Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para santri di seluruh penjuru negeri tercinta, khususnya santri pesantren modern Al-Amanah Jenuwangi Sidoarjo. Ketika kalian di rumah, apa yang sebenarnya dilakukan pesantren? Ini yang mau kami informasikan agar para santri juga mengetahui apa yang kami lakukan, persiapan apa yang kami lakukan dalam rangka menyambut situasi new era, era baru dalam kehidupan kita. Ada 50-an santri yang sekarang di pesantren dalam rangka melakukan tugas sehari-hari, termasuk menjaga keamanan, menjaga kebersihan, menjaga tradisi dan sunnah pesantren seperti sholat jamaah, sholat malam, sholat duha, baca Quran, termasuk menerima tamu dan lain-lain seperti ketika kalian di pesantren. Memang agak kewalahan dengan 50 santri. Berbeda biasanya dilakukan oleh ratusan santri, tapi karena tanggung jawab yang demikian besar di hati mereka, maka tugas-tugas itu bisa dilaksanakan dengan baik. Para santri, sebelum saya teruskan vlog ini, jangan lupa like, subscribe dan share ke media sosial Twitter, Instagram, Facebook dan lain-lain. Kepada yang sudah subscribe, saya sampaikan terima kasih. Harapan saya vlog-vlog baru yang mampir di pintu gapai kalian menjadi vlog yang menghibur, yang informatif, yang memberikan manfaat bagi kalian semua. Para santri, ada sekian banyak tugas, dan tugas terberat adalah, yang pertama adalah memelihara gedung yang ternyata setelah kita periksa kamar demi kamar, sudut demi sudut, ternyata semuanya memerlukan sentuhan perbaikan. Yang kedua, menyiapkan gedung baru yang alhamdulillah di bulan Juli ini insya Allah SD akan menempati gedung baru, dan Sanggar Kutubudurros juga akan menempati gedung baru, dan gedung baru lagi sekarang sedang dalam penyelesaian di lantai kedua. Dan yang paling berat lagi adalah menyikapi tentang COVID-19. Ini yang betul-betul menguras energi kita semua. Akhirnya kita bentuk tim dari orang-orang terbaik yang kita miliki untuk menyiapkan segala sesuatu, baik tempat, sarana-sarana yang lain, sehingga santri nanti datang di pesantren menghadapi new era betul-betul dalam situasi yang aman. Dalam kesempatan ini saya menghadirkan Ustaz Mansur yang kita berikan kepercayaan untuk memimpin persiapan menghadapi COVID-19 ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Romai. Okay. Saya ingin mendapatkan gambaran singkat kira-kira apa yang sudah dilakukan tim ini, agar kami tahu, para santri di rumah tahu, sehingga nanti pada tanggal 4 insya Allah gelombang pertama akan datang, mereka datang dengan rasa aman. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Romo Yai. Alhamdulillah 3 bulan terakhir kemarin atas arahan Romo Yai untuk membentuk Satgas COVID yang
sampai saat ini kami masih terus berusaha maksimal sesuai dengan himbauan dan arahan pemerintah. Yang terakhir kami dapatkan yaitu SK Gubernur dan Kementerian Agama. Insya Allah di bulan Juli ini kita akan memulai tahun ajaran baru, yaitu di pertengahan Juli tepatnya. Dan kami tim Satgas Covid Pondok Pesantren yang terdiri dari SD Antawirya, kemudian SMP Bilingual Terpadu dan Madrasah Alia Bilingual membuat beberapa peraturan protokol kesehatan atau skema yang kita terapkan sebagai upaya pencegahan atau memutus rantai COVID. Dan kita membuat langkah-langkah preventif yaitu dalam antisipasi pencegahan yang sebelumnya kita buka koordinasi dengan dinas-dinas terkait, baik dari Forkom Kecamatan Krian maupun Kabupaten, yang audiensi itu kita lakukan intens sehingga kita terus mengikuti petunjuk dan arahan pemerintah. Salah satunya setelah pembentukan tim Satgas, kemudian kita audiensi, kemudian kami menyiapkan instrumen persiapan kedatangan santri. Yang pertama, yang kedua kita menyiapkan kegiatan karantina. Dan yang ketiga, yang tidak kalah penting, yaitu kita selama 3 bulan memenuhi standar fasilitas protokol kesehatan. Kemudian kita menyiapkan skema program kegiatan belajar mengajar yang terus masih dilakukan oleh para guru, yaitu secara online atau virtual, kemudian offline, kemudian apabila nanti santri sudah kembali ke pondok, mungkin kita siapkan skema pembelajaran shifting dan tidak lupa kami menyiapkan beberapa SOP terkait kegiatan-kegiatan santri yang sudah kami susun di dalam draft dan nanti akan kami sampaikan melalui media sosial maupun sign system pondok pesantren. Iya. Jadi kita sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menyiapkan segala sesuatu. Tadi disampaikan yang preventif. Kira-kira ketika santri datang itu simulasi kegiatannya seperti apa? Baik, terima kasih Romo untuk waktunya. Alur kedatangan terakhir kemarin kita bahas untuk finalisasi, dan mungkin besok tim media sosial akan membuat simulasi yang akan kita tampilkan nanti di media sosial kita. Dan salah satu tim panitia yang sekarang kami siapkan adalah standar alur kedatangan santri. Yang pertama, kami himbau wali murid wali santri untuk mengantarkan santrinya atau anaknya cukup sampai di area parkir. Sehingga kami mencoba agar memutus mata rantai sejak anak masuk ke zona steril atau zona hijau, yaitu pondok kita. Kemudian setelah itu nanti akan diantarkan oleh panitia yang sudah bersiap di area parkir. Dan sebelum masuk ke pondok dianjurkan untuk cuci tangan menggunakan sabun yang sudah kita siapkan. Setelah itu akan ada pengecekan suhu badan atau screening awal kesehatan. Masuk, kemudian melewati bilik disinfektan yang sudah kami siapkan. Kemudian setelah itu langsung ada screening kesehatan tadi oleh tim medis yang nanti kami akan koordinasi dengan tim medis pesantren, kemudian tim medis puskesmas, dan setelah itu pengecekan, yaitu pengecekan surat-surat yang sudah kita siapkan untuk anak-anak.
Salah satunya yaitu surat pernyataan orang tua, bahwasannya kami mohon kerjasamanya dan sudah kita sampaikan sebelumnya, anak-anak untuk melakukan isolasi mandiri minimal 10 hari maksimal 14 hari, sehingga isolasi mandiri ini bisa maksimal di rumahnya masing-masing. Kita sertakan dengan surat yang diketahui oleh RT setempat. Setelah itu kami juga nanti mempersiapkan surat pernyataan wujud kerjasama kami bersama wali santri bergotong royong untuk memutus mata rantai COVID, sehingga tata tertib pesantren dan SOP protokol kesehatan bisa berjalan dengan lancar. Dan yang ketiga, santri menyerahkan surat sehat yang didapatkan bisa dari puskesmas di wilayah setempat atau dokter-dokter pribadi. Dan tidak lupa kami sertakan perlengkapan pribadi yang harus dibawa oleh santri, mungkin menggunakan masker berapa biji, kemudian face shield, kemudian peralatan makan pribadi, dan tidak lupa sistem imun tubuh, yaitu membawa vitamin C, madu, atau nutrisi-nutrisi lainnya. Seperti itu ya. Persiapan kan sudah mulai bulan kapan itu dibentuk? Kurang lebih mulai bulan Maret. Maret, April, Mei, Juni. Jadi kerja maraton berbulan-bulan. Kira-kira di dalam diskusi, kemudian di dalam musyawarah pertemuan, kira-kira kendala terbesar apa itu? Kendala terbesar adalah kita menyiapkan anak-anak dengan sebaik mungkin dengan segala keterbatasan kami dengan mencoba memenuhi standar fasilitas yang ada, dan dengan jumlah sedemikian rupa, santrinya kurang lebih 2.200, sehingga kita juga menunggu arahan dan himbauan pemerintah terkait tanggal yang terus mundur, sampai akhirnya kita putuskan tanggal 4 Juli, dan alur kedatangan santri pun akan datang bertahap sampai 6 tahap di bulan Juli. Dan kami mencoba untuk terus memotivasi, meskipun kendala-kendala teknis itu kami terus semangat untuk bisa mewujudkannya. Dan kendala yang paling berat ialah ketika kami berusaha untuk maju tanpa didampingi oleh santri-santri yang biasanya menemani kita setiap saat. Para santri juga wali santri. Jadi tim ini sudah bekerja selama 4 bulan berhadapan dengan keterbatasan sarana, karena COVID ini memang luar biasa, sehingga kita sendiri ingin menyiapkan sarana yang ideal, yang standar lah, itu berhadapan dengan keterbatasan, tapi sampai saat ini saya percaya bisa disiapkan baik itu disiapkan mandiri oleh pesantren maupun bekerjasama dengan stakeholder yang ada Tentu juga kendala psikologis yang terus mundur, yang terus nanti kalau kita mendahului nanti seperti apa, nanti kalau belakang anak-anak juga pengen cepat kembali, tentu perasaan-perasaan itu muncul di kalangan panitia. Pasti. Tapi bagaimana persiapan di menjelang hari-hari pendatangan ini sudah kira-kira berapa persen, baik itu persiapan yang dilakukan oleh kita sendiri maupun kita bekerjasama dengan dinas terkait atau dengan pemerintah? Baik, terima kasih Alhamdulillah, ketika kita tidak berhenti menyerah, kemudian kita juga tidak terserah, tapi kita tetap ikhtiar di jalan Allah, kita menemukan jalan dan dibantu oleh dinas-dinas terkait. Bahkan kita melakukan penyemprotan disinfektan sampai 4 kali. Yang pertama dilakukan oleh mandiri, teman-teman panitia sendiri, kemudian dibantu selanjutnya oleh
PMI ya. Kemudian dibantu juga oleh teman-teman Ansor Kecamatan Krian, gitu. Dan kemudian dibantu lagi tanggal 25 kemarin yaitu dari Dinas Kesehatan ya. Dan terakhir alhamdulillah kami juga mendapatkan bantuan prebiotik yaitu bakteri baik dari BPPD yang nanti akan kita semprotkan sebelum anak-anak datang begitu. Dan alhamdulillah juga dari kabupaten juga membantu terkait pengecekan rapid test gratis yang saat ini masih dalam koordinasi dan komunikasi. Semoga saja bisa ada kabar gembira ya gitu. Dan juga kita dapat bantuan dari Kabupaten Satgas Covid Kabupaten kurang lebih 2.000 masker dan lain-lain. Wujud ini kami sebagai penyemangat bagi teman-teman untuk menyambut santri kembali. Kami yakin santri sudah pada kangen ya. Sehingga bagaimana caranya saat ini kita berdamai, berjalan seiringan dan berkegiatan sesuai protokol kesehatan yang ada. Ini yang kita sebut new era. Kita tetap sekolah, tapi kita berdampingan dengan COVID-19. Jadi keduanya akan tidak saling mengganggu. Seperti biasanya kita tetap belajar, tapi kita berdampingan dengan jin-jin yang ada di pesantren. Cuma sekarang jinnya menjelma menjadi COVID-19. Ya, saya lihat persiapannya sudah cukup matang, tinggal kita bertawakal kepada Allah. Amin. Pada para santri, wali santri, juga masyarakat yang mengikuti podcast ini, tentu kami berharap doanya, restunya agar persiapan yang sudah maksimal, dan kita berharap tidak kita tunda lagi karena sudah kesekian kalinya kita menunda. Betul ya. Karena dari pemerintah daerah, dari Dinas Kesehatan tampaknya masih terjadi juga kebingungan di sana, maka kami harus juga memahami kebingungan mereka, maka kita tunda beberapa kali, dan insya Allah lah 4 Juli akan datang satu gelombang yang kita coba nanti satu gelombang ini kita upayakan sehingga saya harapkan satu gelombang ini bisa sukses datang, sukses karantina sampai datang gelombang berikutnya. Ada berapa gelombang ini nanti? Kebetulan kita susun ada 6 jadwal kedatangan. Gelombang pertama yaitu Sabtu 4 Juli 2020 kelas 12 Madrasah Aliyah Bilingual dengan jumlah 188. Kemudian gelombang kedua yaitu hari Rabu tanggal 8 Juli 2020 yaitu kelas 11 dengan jumlah 215 santri. Kemudian gelombang 3 hari Minggu tanggal 12 Juli yang di sini di santri SMP yaitu kelas 9 dengan jumlah 316. Kemudian gelombang 4 hari Kamis 16 Juli 2020 kelas 8 SMP jumlahnya 362. Dan yang terakhir kita sambut santri baru kita ya, yang mungkin kita akan bekerja sama kembali dengan semua tim yang ada. Akan diperbantukan juga mungkin santri pengurus dentri yang membantu dan menyambut santri baru, yaitu tanggal 19 Juli hari Minggu dan untuk aliyah, dan 25 Juli hari Minggu juga untuk kelas 7 SMP dengan total jumlah 662 santri. Subhanallah. Ya, demikian para santri, wali santri dan masyarakat yang mengikuti program ini. Persiapan yang kita lakukan sangat capek, sangat melelahkan secara psikologis, kita juga capek, secara dohir kita juga capek. Tapi ketika itu diniatkan untuk menyambut kehadiran para pencari ilmu, capek itu rasanya hilang. Moga-moga riyadhahnya Satgas Covid Al-Amanah yang demikian luar biasa kerja keras dan demikian tulus, Allah
memberikan hadiah kesuksesan sampai anak itu kembali ke pesantren tanpa ada sesuatu apapun. Para pesantren, demikian vlog kita hari ini. Sekali lagi terima kasih kepada Satgas COVID-19 Pesantren Modern Al-Amanah. Terus disempurnakan programnya, terus dibangun kerjasama dengan pihak-pihak terkait. Jangan lupa juga terus berdoa kepada para santri, wali santri, dan juga masyarakat yang mengikuti program ini. Saya mohon doa moga-moga program yang sudah direncanakan demikian detail Allah berikan kemudahan, perlindungan, sehingga program itu bisa dilaksanakan dengan sempurna. Demikian vlog kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.